Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Story Pelajar. Kalau nggak kita, ya siapa lagi? Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat, rezekinya dilancarin, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, di podcast kali ini saya akan membahas salah satu siswa kelas 12. Asalnya dari Papua, jago bahasa Inggris dan dia kembar. Menarik kan? Nah, sebelum ke pembahasan seperti biasa, intro dulu. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to... Ya, di sini saya udah ditemenin oleh dua siswi si kembar dari Papua. Kita tanya dulu gimana kabarnya. Oke. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kan barengan ngomongnya. Bapak gimana kabarnya? Kalau saya sih secara fisik alhamdulillah baik. Tapi kalau secara dompet kurang baik. Itu semua orang Sama. Dompet semua orang pasti sama. Oh, sama Ini ya. tanggal berapa ini, Cak? Awal bulan. Awal bulan. Udah mau pertengahan berarti. Pertengahan. Udah menipis dompetnya segini. Untung yang keluar bukan kupu-kupu. Kalau kupu-kupu gimana? Kan ngapung kita gitu. Oke. Ini yang jadi herannya, mereka itu dari Papua ya? Papua, Iya, asli dari Papua. Papua. Tapi kok albino ya? Rata-rata kan di Papua itu rasnya hitam. Ini kok mereka albino? Kurang berjemur kayaknya. Jemur. Anak rumahan. Anak rumahan. Oke, hobi kalian apa sih hobi? Hobi banyak. Banyak. Sebutin dong salah satunya. Salah satunya, Cak. Salah satunya pasti kadang gambar. Gambar. Terus? Gambar. Terus curhat bareng itu hobi juga. Curhat bareng. Tapi itu nggak ngegibah kan? Curhat aja. Enggak, pasti Enggak. keluh kesah kita lagi ya. Belum bisa. Gitu. Terus apa lagi? Terus dulu olahraga. Ya, sekarang kan olahraga. mondok jadi Kurang. Terus gantinya apa tuh? Olahraga. gantinya baca novel-novel motivasi gitu, baca buku. Tapi yang bermotivasi kadang ngamut-ngamut. Saya Iya. sangat suka tuh, karena saya bagian dari hobi baca buku motivasi. Tapi ada nggak buku yang kalian baca terus mempengaruhi kehidupan kalian atas motivasi buku yang kalian baca itu ada? Ada banyak. Banyak. Sih sebenarnya. Oke. Alhamdulillah. Karena banyak yang mengatakan Indonesia itu budaya membacanya jelek katanya. Tapi sama kalian ditentang nih ya. Sama si kembar ini ditentang, mereka tuh hobinya baca. Enggak maksudnya enggak selalu, Pak. Kadang kalau ada waktu luang Oh, sih iya. baca. Lagi free aja gitu. Iya, kalau lagi free kan juga banyak kayak dakwah gitu. Jadi harus lihat kata-kata motivasi gitu buat memotivasi orang kan harus harus cari dulu referensinya biar nggak salah, nanti kan di hate komen aduh gitu Pak. Ada hater nanti. Oke, ini kita belum tahu namanya ya. Yang sebelah sini siapa? Oci. Oci apa? Nama panjang. Nama asli, bukan nama panggilan. Nama panggilannya Rosy Afifah Putri Wasimah. Panjang namanya. 4 Rosy Rosy Afifah Afifah Putri Wasimah. Wasimah. Banyak banget. Yang satu yang dua Beda sih sebenarnya. bedanya apa? Bedanya di N awalnya sama akhirnya ya. Beda. Akhirnya. Coba sebutin biar pemirsa tahu di rumah. Sebutin. Namanya nama panjangnya Rasya Nailah Putri Nisrina. Nailah pakai H. Pakai H. Itu dia ya. Nickname kepanjangannya. Gelarnya apa sih? Belum ada. Gelarnya Doain aja ya. Doain aja ini belum soalnya. Masih jauh. Masih kayaknya. jauh ya. Masih berproses gitu. Ya, amin. Ocha dan Oci.
Ocha dan Oci, ini lagunya. Kalian wanita luar biasa. Ya, kenapa kamu tertarik di SMK? Itu dulu aja. Tertarik di SMK atau kepaksakah oleh keadaan? Tidak sesuai ekspektasi atau Awalnya kan gini, pas SMP kan kita semua lagi ngobrol nih sama teman-teman. Wah, kalian mau lanjut di mana? Kakak kelas kita ini ceritanya. Terus pas mereka bilang, oh kalau aku sih maunya SMA. Terus semua pada bilang SMA. Pas ditanya satu orang lagi yang terakhir, dia bilang dia maunya SMK. Saya mikir, emang bedanya SMA sama SMK apa? Nanya tuh ke kakak kelasnya. Terus kakak kelasnya bilang, gak ada bedanya, semuanya sama, cuman yang bedanya kalau SMK tuh lebih ngejurus. Terus ada lebih kurangnya juga. Kalau SMK tuh lebihnya kita mau lanjut boleh, kalau enggak ya bisa langsung kerja. Iya, kerja? Lanjut kuliah. Oh, begitu. Iya. Terus tadinya kan emang nggak mikir mau SMK ya, kan maunya SMA gitu. Mau lanjutnya di Bogor. Cuman kan takdir Allah yang gak ada yang tahu juga ternyata bakal ke Garut. Ke Ya, semuanya itu gara-gara ayah pertama nikah, terus akhirnya udah di Garut aja lah. Oh iya, kirain bakal SMA. Pas gitu pas masuk ke Kia, oh SMK jurusannya apa nih Kak? Di Papua mikir dulu kan, disuruh isi brosur. Aku pengennya ke IPA. Dulu kan maunya SMA IPA, atau maunya ke IPS. Oh. Tapi katanya nggak ada IPA mah. Katanya, oh terus apa adanya farmasi, multimedia, TKJ, sama BB, TPH katanya. Oh mereka, aduh gimana ya, yaudah aku mau farmasi aja. Jangan, kamu kan fisikanya jelek katanya gitu. Jadi nggak boleh katanya. Ya udah masuk apa katanya gitu. Ya masuk ini aja ATPH. Hah, masuk ATPH? Kayak sempet, aduh masuk ATPH aku nggak pernah belajarin temuan-temuan gitu, nggak bisa. Aku nunggu-nunggunya tertarik, tapi kalau dipikir-pikir lagi kayaknya nggak bisa deh, nggak bisa ke ATPH. Terus mikir lagi, kalau apa emangnya tuh multimedia itu ngapain? Itu paling kamera-kamera gitu, ngedit, terus belajar tentang software kan gitu. Oh iya, aku sama aja tuh milih jurusannya beda. Aku maunya farmasi ngototnya, maunya MM. Tapi pas mikir-mikir lagi, masa sih kita beda gitu kan, takutnya nggak ada teman, bingung beradaptasi lagi kan. Awalnya pasti nyari teman kan, pasti iya. apalagi namanya Garut ya, beda kan. Kalau kita kan sukanya ke Bogor, ini kan pertemuan ke Garut. Apalagi Sunda, mending doang yuk. Jadi kalau nggak bisa ngomong Sunda, Indonesia sambung katanya, udah jangan ATPH karunya katanya. Itu kasihan kalau cewek masa nungguin tanaman, padahal nggak juga gitu ya kan. Kita sebelum nggak tahu SMK tuh yang kayak gimana. Terus bagi ATPH itu gimana sih, itu ngapain ATPH gitu kan. Terus masuk apa katanya, cewek tuh disunain bisa ngejahit katanya, buat suaminya nanti jahit sendiri. Oh begitu. Terus oh banget. Jadi maksudnya apa tuh? Ya itu tata busana aja, kayaknya lucu katanya. Oh ya udah, dengan berat hati ya tata busana. Itu saran dari siapa? Dari mama. Dari mama yang jadi supporting untuk masuk ke jurusan TB gitu. Iya. Dan ketika masuk ke tata busana, gimana perasaan pas masuk ke? Gak jauh beda sama tes psikolog kita sih. Kan di SMP wajib kalau mau lulus tes psikolog. Di situ dibilang aku tuh menjurusnya ke IPS. Berarti beda banget sama yang aku mau IPA gitu ya. IPS katanya lebih suka menggambar di outdoor, lebih suka yang banyak praktek gitu. Aca malah yang IPA. Padahal aku mau banget IPS. Ini gimana caranya kita kok beda gitu kan. Padahal kita kesini malah jadi gini. Tapi pas masuk BB dijalanin, jadi asa ternyata BB seru juga ya. Ngegambar, ngedesain, ngejahit, prakteknya juga seru. Masuk ke hobi tadi ya, ngegambar ya. Iya. Itulah skenario Allah ya. Iya, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Karena bapak juga nggak mau jadi guru dulu tuh. Dan endingnya malah paling benci dulu ke guru PKN. Kuliah malah jurusan PKN. Jurusan dari situ ego, tetap nggak mau jadi guru. Endingnya sama Allah ditakdir malah ajar di salah satu SMK, ajar PKN. Dan ya dulu ketika bapak benci terhadap guru PKN, mungkin sekarang nggak tahu ya masih ada atau enggak, karena saya sering kerajia sama dia. Aduh.
non galak lagi ya. Sering ngerajia sekarang saya malah jadi aktor utama yang sering ngerajia siswa-siswi yang ada di Iya, bener SMK. banget. Ini karena Allah ya. Oke, itu latar belakang Oci kenapa sampai ke SMK dan memilih jurusan tata busana. Sekarang next ke pertanyaan. Pernah nggak kalian ketika belajar di salah satu kelas, nah di kelas nih, entah itu pelajarannya mau mau apa, mau pelajaran akademik ya mau non akademik, motivasi apa, pernah nggak kalian nggak merhatiin atau malas sama guru tersebut? Pernah nggak? Selama di SMK. Selama di SMK? Pernah kelas 10. 10. Iya. Iya. Kan pertama beradaptasi sama yang namanya SMK. Beda banget sama SMP. Ini pelajarannya apa lagi yang muncul? IPA terapan. Oh iya. Apa itu IPA terapan? IPA ya IPA yang aku tahu. Ini tuh kan benar-benar pure kita tuh nggak pernah tahu BB itu gimana sih. Kan kita tanya SMA tuh gimana, kan kakak kita SMA semua, jadi mereka cerita pengalaman, oh gini-gini. Kalau SMK kan nggak ada yang SMK, jadi bingung juga ini ngapain, kita bakal ngapain, belajar apa aja gitu kan. Bingung banget. Pas masuk tuh oh gini, mata pelajarannya emang nggak beda jauh sama SMA, tapi kan lebih ngejurus. Jadi aduh ini gimana ya, takut banget, takut salah, takut gimana gitu kan. Pembuatan pola itu kayak aduh ini penuh banget nih halnya pola, aduh apa ini. Pokoknya overthinking banget tuh gitu ya. Itu di situ kita juga suka curhatnya kalau sebelum tidur, aduh Ca, bisa nggak ya ngejalanin? Udah bisa, pasti bisa kan. Kan kalau dijalanin pasti biasa. Oh iya, dijalanin malah jadi suka. Nah itulah kenapa kita nggak boleh benci terhadap sesuatu. Bisa jadi kebencian itu bisa jadi yang kita sukain nih, kayak itu benar banget kayak kata Allah kan, apa yang kita sukain belum tentu itu yang terbaik buat kita. Iya, apa yang kita benci belum tentu itu yang terbaik buat kita. Jadi ini status di hari apa sekarang? Kamis ya? Kamis. Malam Jumat tuh. Malam Jumat. Iya benar. Ntar yasinan bareng. Yasinan bareng ya. Dan karena kalian nggak sekedar jadi siswi maksudnya, kalian jadi seorang santri atau santriwati ya. Gimana keadaan ketika kalian masuk ke Kobong, bersosialisasi dengan orang-orang yang berbeda latar belakang, sedangkan kamu punya keunikan dari luar kota, luar daerah ya. Itu gimana kalian bisa beradaptasi secepat waktu yang berjalan gitu. Oh, itu termasuk cepet, Pak. Cepet. Bangga, Cak, bangga. Harus bangga ya. Nggak punya pikiran takut orang-orang Garut mah orangnya gimana gitu, pernah nggak mikir sujon gitu? Soalnya kan di Papua itu banyak banget dari budaya-budaya yang beda, agama beda, bahasa beda. Dari Buddha juga ada, Hindu. Jadi kita kayak di situ di SMP tuh diajarin untuk menghargai orang, menghargai satu sama lain. Nggak boleh diskriminasi. Jadi udah terbiasa kayaknya di Papua banyak yang beda. Jadi pas kesini, oh udah lah ya. Udah biasa. Gak dipikirin bakal gini, orang-orang bakal justru gitu. Kita bukan mengkhawatirkan orang-orang, tapi kita pendidikan. Ini gimana kita? Lebih kepada pendidikan gitu. Iya, lebih ke pendidikan. Kalau soal mondok itu emang kemauan dari dulu, tapi baru ayah sampean bolehin pas lulus SMP, katanya udahlah nanti aja, soalnya ayah kan masih bisa kerja di Papua, jadi katanya udah lanjutin nanti pas lulus. Mending kita lebih menghargai waktu keluarga. Jadi kan kalau pesantren jadi jauh-jauh kan. LDR-an iya kita, kayak gitu LDR. Rindunya jadi berat banget. Iya, berat banget rindunya. Rindunya berat, seberat jadi apa sih? Jadi menghargai kalau kumpul sama keluarga ini harus dinikmatin banget, dihargai jadinya. Ya, Bapak juga termasuk orang yang dari kecil LDR sama orang tua dari SD. Yeah. Dari 8 bulan malah sampai sekarang LDR mulu. Emang berat sih ya rindu, tapi ya gimana lagi? Yang berat itu bukan rindu, yang berat itu penyesalan. Benar. Ya. Benar. Jadi bukan rindu. Yang paling berat itu penyesalan. Kenapa penyesalan? Ya karena nggak bisa keulang lagi. Waktu itu nggak bisa berputar kembali gitu. Kita nggak bisa hadir di hari kemarin. Kita bisanya menyesali hari kemarin.
bagaimana hari kemarin itu nggak bisa kejelekan itu bermampir lagi di kehidupan selanjutnya. Oke, jadi dia mudah adaptasi saudara-saudari teman-teman karena di Papua asalnya sosial mereka itu sudah di variatif gitu, komunikasi dengan orang-orang yang rasnya agamanya beda. Jadi ketika datang ke Garut mereka itu udah secara mental, secara psikolog, secara experience pengalaman mereka juga bisa memainkan perannya di daerah yang bukan asalnya. Dan alhamdulillah dan itu banyak follower yang sering nyampe ke telinga Bapak tuh orangnya berprestasi. Mereka berdua ini berprestasi nih ya dalam khusus dalam bahasa Inggris. Dan kita akan coba untuk berbicara speaking English ya, karena dia juga bagian dari organisasi internal English Club ya. Pembinanya siapa? Pembinanya yang guru tercinta kita ini. Tercinta kita. Siapa? Yang dibanggakan adalah Mr. Teguh. Mr. Teguh. Pak Teguh, wajib kamu nonton anak-anak kamu sekarang. Saya podcast dan saya akan ungkap bagaimana dia menjadi sesosok wanita SMK yang menjadi wanita yang luar biasa gitu ya. Prestasinya apa aja sih prestasi semenjak di SMK? Semenjak di SMK yang keinget gimana ya, pertamanya kan ada Porski A ya. Porski A itu pertama aku denger yang namanya ada yang kayak gitu ya pertama kali. Iya, Nah pertama soalnya di sekolah kita SMP itu nggak ada yang ngadain gitu, paling kayak lomba-lomba biasa lomba pemuda Kartini. Nah ini Porski A agak unik ya, pas dilihat lucu gitu. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pekan olahraga antar kelas tahun 2021 di SMK Suratayun dibuka secara resmi. Terus ada lomba pidato. Kalau dulu kan semuanya lomba puisi, lomba menggambar. Ini ada pidato, ayo cobain. Terus langsung di situ mulai bacanya. Tadinya beda banget orangnya. SMP tuh pendiam, nggak berani bicara di depan orang. Boro-boro pegang mic. Aduh, parah banget SMA. Tapi pas SMK aku bujuk. Katanya gini, Cak, yuk kita coba pidato di depan orang-orang, jadi motivasi gitu kan, lucu ya, kembar apa gitu. Katanya mau, aku malu, kamu mah udah biasa, aku mah enggak. Beneran kalau kamu pegang mic, kalau sekali kamu pegang nggak tahu kenapa kamu tuh kayak ketagihan lagi pengen bicara di depan publik gitu. Terus Tanjung enggak nggak percaya. Cobain dulu ayeuna. Sekarang ini kita cobain lomba pidato ini. Terus langsung di Porski ini kita ikut lomba pidato. Itu pertama kali. Tapi dia tuh ngajakinnya pas aku lagi sakit. Waktu kan orang lagi sakit. Caca datang pulang sekolah bukan yang gimana ya, langsung Caca ayo kita ikut lomba gitu. Semangat banget sih. Langsung kayak ini kenapa sih si Oci bisa-bisanya orang lagi sakit diajakin lomba, itu gimana caranya? Bingung banget. Demi mengolah potensi. Itu ada apa kakak? Ini kakak. Kakak, kok malah kakaknya ya yang naruh pesan gitu? Duh, Cak. Beruntung kamu punya adik ini.
Beruntung banget lah. Semoga potensi yang Itu ada. sih gunanya kembar, saling melengkapi. Iya, Saling mengingatkan. kembar ya. Untuk yang kembar ini contoh nih. Ini mereka saling mengisi, saling mensupport, saling mencari kelebihan mereka, menggali potensi mereka. Terus pas pidato kalian ikutan daftar, menang nggak? Nah, menang di situ juga pertama kalinya Pertama ketemu kali? sama Pak Teguh. Pak Teguh. Juara berapa dulu? Dulu tuh juara 1 ya. Iya. Juara 1. Oke, itu untuk awalan di kelas 10. Nggak Kalian tahu udah juga dapat itu, prestasi. Kita nggak mikir bakal menang, kayaknya bakal gini. Soalnya kan di Papua Inggris kita tuh termasuk yang Paling down gitu. kurang gitu Heeh. ya. Kita baru-baru belajar bahasa Inggris di Papua, kita kayak baca kamus aja nggak pernah dibuka sampai berdebu kayaknya. Itu kurang menghargai dulu sih. Di sini malah udah mulai buka-buka Di lagi sini kayak bilang, kamu. ternyata kamus penting banget bener. karena kayak mengulang lagi kosakata gitu. Nambah juga. Sama juga. Oke. Prestasi pertama di sekolah juara 1, pidato English ya. Iya. Pidato English. Kemudian ada lagi nggak prestasi di luar sekolah? Di luar sekolah. Nah, di situ pas ketemu sama Pak Teguh, tiba-tiba Pak Teguh ngajakin bicara habis selesai posnya gitu kan. Mm-mm. Iya. Bapak bilang, kamu bahasa Inggrisnya bagus lumayan. Enggak Pak, enggak bagus. Kamu nggak boleh kayak gitu, harus pede katanya. Oh iya Pak. Karena itu punya potensi harus dikembangin. Iya katanya. Oke ya, kayaknya mau ngomong sesuatu deh. Iya, ini ada lomba katanya di Size Expo ya. Dia ngadain lomba pidato bahasa Inggris sama bahasa Arab, tapi kita kan dipilihnya sama Pak Teguh bahasa Inggris, katanya udah didaftarin. Ini teksnya katanya langsung, aduh gimana nih Cak, lomba katanya. Ini pertama kali kan aku sama Aca ikut lomba berdua, biasanya sendiri. Biasanya aku doang lagi di SMP. Terus coba udah minder dianya sebelum mulai, belum mencoba dan belum Kalau ini public speaking, terus aku tuh orangnya introvert lagi, Introvert sedikit ya? banget buat ngomong sama orang tuh sedikit gitu kadang-kadang. Kalau perlu aja gitu. Seperlunya gitu. perlunya. Di situ katanya Bapak, ya ini diapalin, dilatihan, nanti sama Bapak dibimbing. Terus pas balik ke Kobong, aku kayaknya nggak bisa deh ikut pidato. Oh, kenapa Cak? Bisa kita bisa. Enggak, soalnya aku malu, gimana nanti kalau mic-nya gini. Terus aku bilang, nggak bakal, kan ada aku nemenin. Tapi nanti jaraknya gini ya, deketan kamu di depan, karena aku kan pertamaan pegang mic, jadi nggak bisa, aku liatin kamu aja di depan, nanti aku ikutin gerakannya. Oh ya udah ya, gampang, asalkan kamu punya kemauan. Aku kan keinget sama guru aku di SMP. Iya. Dia bilang kan, kamu jadi MC aja buat acara pengibaran bendera di Papua. Di daerah kita aku yang jadi MC-nya. Terus nggak bisa Pak, aku nggak bisa. Nggak, Bapak nggak butuh orang yang punya bakat, dia jago. Bapak mah pengennya yang punya niat, yang mau. Yang mau aja. Ini kata-kata motivasi gitu. Di situ aku langsung, oh iya aku niat tapi nggak punya nggak punya kan potensi gitu. Kayak gimana jadi MC, nggak pernah gitu. Di situ aku bilang ke Aca, yang penting niat. Niat kita baik, pengen berbagi ilmu gitu, pengen mencoba yang baru. Ayo dong, kan katanya kamu di SMP pengen berubah, pengen mencoba yang baru. Ini Bener loh banget. yang daerah-daerah positifnya ini Cak. Oh ya udah. Pas dia ngomong kayak gitu, bener juga sih. Kan pengen berubah ya. Mungkin ini awalan biar aku bisa berubah. Dari situ mulai latihan buat lomba sama Pak Teguh. Itu yang lomba di eksternal dulu Bapak dengar juara juga ya? Iya. Juara keberapa? Juara Juara keberapa? Tahu. Kasih tahu nggak penonton? bukannya apa ya, tapi alhamdulillah juara 1 itu juga di luar dari Ekspektasi. Kita cuma kayak bilang, yang penting kita nyampeinnya bagus, bener, sampai teksnya nggak ada yang salah aja. Udah itu udah bersyukur bangga banget lah ya, bisa nggak gemetaran aja itu udah bangga banget gitu. Jadi nggak traveling gitu. Saya pengen juara 1 enggak ya? Enggak banget. Nggak pikiran ke situ, apalagi kan jauh-jauh ya dari Garut Semarang ke Leles, itu kan jauh banget ya. Terus hujan, terus peserta terakhir dari Terakhir dari dua orang yang tersisa. Dari itu kan banyaknya peserta, dari pagi sampai sore, itu kayak gini. Kata Pak Teguh udah pas-pas,
Ca, jangan terus ya, nggak apa-apa Terus kalau semangat. kamu peserta terakhir juga, yang penting kamu menyampaikannya dengan bagus. Tenang Pak, iya Pak, kayak sabar, aduh ini peserta terakhir pasti gak ada penontonnya Iya, ya, nggak ada, pasti nggak ada. tapi di situ ada hal yang Bikin- hikmahnya juga ya. Bikin kita pede gitu ya, Iya, nggak terlalu over ya. Tapi salahnya bukan penonton dari sekolah yang lain yang nonton, tapi malah jadi Malah mahasiswanya masuk semua kan, jadi lebih gimana nih, lebih down kan, soalnya yang punya rumah masuk gitu kan, kita tamu jadi lebih ini gimana. nggak apa-apa. Di situ kita bilang kayak gini, kamu mau pakai mic apa enggak Kak? Kamu gimana baiknya? Udah kita mah nggak usah pakai mic aja. Iya benar. Atau Kan pakai lagi mic hujan, nggak apa-apa. jadi suara mic itu ketutup sama hujannya, Sama jadi hujan. bingung. Jadi kita di situ langsung pakai gerakan. Ya alhamdulillah. Itu juga pas kita mau lomba tuh sholat asar dulu. Itu kayak aduh udah jenuh, udah ngeliat orang bagus-bagus kan pasti kita lebih down ya, lebih kena mental gitu. Oh udah sempat ngeliat dulu penampilan yang lain. banyak banget. Banyak Kita banget. ngelawan dosen, terus kita bilang aduh itu dosen kita mau lawan Bagus sih menurut aku, yang, bagus yang banget. lebih tua, aduh gimana? Oh ada peserta dosen juga. Ada mahasiswa dosen Kayaknya umum sih. semuanya bahasa Inggris, aduh ini gimana? Minder banget sih sebenarnya. Tapi happy ending gitu ya. Iya, happy endingnya. Kaget juga sih. Mungkin proses yang dilihat, Proses Sama. nggak membohongi semuanya. Iya benar. Itu benar banget. Benar. Setuju karena gini ya teman-teman, kalau kita berekspektasi, memiliki harapan, terusan sejauh mana kita menjaga ekspektasi tersebut, harapan tersebut, sejauh mana kita berikhtiar, berproses untuk mencapai ekspektasi tersebut. Kadang orang itu banyaknya imajiner gitu, hanya berhayal, hanya ngebayangin pengen harapan saya pengen A, pengen B, C. Tapi Nggak diusahain. nah actionnya gitu pertanyain. Ini kalau ngelihat di nickname yang kita tempel di ruangan podcast ini sengaja kita ambil ya, karena ini mudah-mudahan jadi motivasi juga. Sukses itu 1 bakat, 1% doa, 98% usaha. Itu benar banget. Nah ini yang setuju boleh komen, like dan juga subscribe ya. Nah ini udah dipraktekkan oleh murid-murid saya ke Ajar waktu kelas 10 ya. Iya. Kelas 10 sejarah, bete bapak juga ngajar sejarah sih, bukan basic. Pelajaran bapak kayaknya bakal susah banget kalau ulangan itu. Kalau kalian Ya karena gimana, dulu ketika SMA bapak tuh sama IPS dulu di Tangerang, paling benci 2 hal, sejarah sama PKN. Udah bapak tuh suka tidur aja kalau pelajaran sejarah tuh, dan nggak pernah sedikit pun terpikir untuk bakalan ngajar sejarah. Makanya kalau ada yang tidur, oh gue yang dulu itu. Gue yang dulu. Iya. Ketika ada siswa yang tidur, oh berarti cara metode saya menyampaikan materi sama kayak guru gue yang dulu. Nah, kadang mikir ke situ. Dan nggak terlalu gimana, nggak terlalu killer, nggak terlalu antagonisme. Kalau ketika ngajar ada yang tidur, ini kerasa sama bapak dulu gitu ya. Nah, inilah salah satu pelajaran hikmah ya, luar biasa. Juara 1 lagi. Yang lawan-lawannya mahasiswa, ada yang dosen juga. Berawal dari niat ya, ikhtiar, usaha, ya dijaga prosesnya dengan baik, dan endingnya Allah memberikan ya kado yang baik ya. Iya benar. The winner gitu. Terus setelah itu ada lagi ikut lomba, ada Jabar pernah ikut? Coba Agak lupa. kabupaten, Enggak, provinsi. provinsi. nggak tahu. Enggak. Oh, berarti hanya sekupnya mereka sampai kabupaten. Tapi nanti kalau ada boleh ya. Ya, Boleh ikut doain ya? aja sekarang juga lagi Nah. lomba. Nah, sekarang lagi ikut lomba nih di mana? Di IP ya? Oh, IP ya. Kalau dulu STKIP ya. Kalau zaman saya sekarang berubah menjadi IP. Sempet gagal. Sempet 2 gagal? kali. Ini yang ketiga kali. Wow. Doain aja lancar. Ya kita doain ya teman-teman, Ocha dan Oci, mudahan masuk lagi nominasi sebagai Gagal juara. sekali, gagal 2 kali, siapa tahu yang ketiga kali. Nah, benar. Kalau ketiga kali masih gagal, siapa tahu yang ke-10 kali, ke-5 Nah. kali, tapi insya Allah yang ketiga bener sih. Suka banget. ya? Thomas Edison. Iya. Penting jangan nyerah, jangan putus asa. Aku juga belajar waktu SMP, gampang banget putus asa. Waktu itu ya pas pelajaran fokusan guru IPA, Pak.
kan nggak bisa banget ya itu rumus-rumus kayak gitu, bingung gini, aduh ini atom-atoman lah apalah ini gimana cara ngerjainnya. Pas dicek sama bapak, Aca coba maju sini, dicek kan soalnya, bukan ini salah. Aduh bapak, saya nggak bisa, udahlah saya mau balik duduk aja ya, nggak apa-apa. Kamu tuh gimana sih, kok langsung putus asa, nggak ada usaha-usahanya. Di situ aku langsung kayak, ya bener juga sih, belum usaha masa sih udah putus asa, baru sekali di Baru sekali, komen ya. masa sih gitu aja. Ya udah ini diulang-ulang. luar biasa ya. Ini apa juga punya satu quotes dari Muhammad Ali, itu petinju ya, yang tenar di zamannya. Kata beliau tuh gini, kata-kata tidak mungkin itu untuk orang-orang yang pasrah terhadap kehidupannya. Bener. Padahal kata tidak mungkin itu opini bukan fakta. Oh iya. Nah, kata Muhammad Ali, terus Bapak tuh nganalisis ya. Banyak contoh-contoh kehidupan yang awalnya impossible menjadi possible gitu ya, menjadi mungkin, tadinya tidak mungkin jadi mungkin gitu. Nah, kenapa kalau kita memiliki harapan ekspektasi, ya kenapa nggak Ya kita buat itu jadi iya, kenyataan. nggak ngebuat itu jadi kenyataan gitu. Mereka bisa kok, saya enggak. Padahal Iya, kan benar. sama-sama ya kita hidup ya, dikasih akal, dikasih pikiran gitu ya. Oke, luar biasa. Kita coba tes dulu nih biar ngomong speaking English ya. How are you today? Satu dulu kalau kita salah, maaf banget ya. Ini Izin kayaknya dulu gefer ya. banget deh. Oke, gimana gini tentang apa ya? Apa terserah kalian aja deh ngomong, yang penting ngomong bahasa Inggris aja. Berdua duet. Apa kek? Perkenalan atau mau Ya udah gini aja. Perkenalan, coba perkenalan. Ya, kamu dulu. Oh, aku dulu. Sih kamu. Ih, Kan kakak dulu ya. kakak dulu ya bener. Aku lihat kesalahan dari adek, biar aku nggak salah. Jadi apa yang di kesalahan adek aku, jadi aku benerin ke aku gitu. Debat dulu ya, sebentar ya, debat dulu ya. Terus gimana dong ini? Aku dulu. Ya udah deh. Hello everyone, my name is Rashanella Putri Nisrina. I'm from Papua, but I'm born from Bogor. Now I live in Garut. Hello, my name is Rosya Bima Putri Wasima. We are now schooling in SMK Plus Purotayun. But on the high school, we are schooling in SMP YPJ Tembagapura. Saya sih ngerti ya, cuma ngomongnya susah. How are you today, Mister? I am fine gitu. Iya, Bener nggak? bener. Bener. Tapi masih ada keraguan gitu ya. Saya, Bapak tuh dari SD sampai kuliah, saya terus bahasa Inggris ya. Nggak tahu kenapa, padahal suka gitu. Suka. Padahal nggak suka ya SMP. Bukannya nggak suka juga terlalu sih. suka. Terus, tapi nilainya C mulu, remedial mulu. Kurang Dan itu saya edukasi Bapak ya, motivasi Bapak ya. Ini Kak Teguh. Dia mah nggak bakal ngasih motivasi. Lupa, bukan saya loh, Pak. Mungkin saya yang ngulangnya. Karena beda ya, beda gimana ya? Nah kemarin Pak Teguh sempat ngajak apa tuh supal ya? Oh iya. Tuh kapan sih jadinya? Besok. Besok? Jadi Jumat. Jumat jam berapa? Itu nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, nggak usah bahas ya. Pribadi. Belakang kamera. Belakang kamera ya. Nah mereka udah prestasi, udah suruh ngomong bahasa Inggris juga barusan sedikit. Yang penting Basic ada aja syarat sih. ya, basic itu dasar ya. Ya, itu. Dasar. Yang high class-nya dong, keluarin yang high class-nya. Masih belum pro Pak. Ini aja kalau lagi pidato yang keinget apa? Oh, yang keinget Nah, coba pembukaan. Coba kalau pembukaan gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Rosya Bima Putri Wasima from Vocational High School of Purotayun. And today I would like to deliver my speech under the title blah blah blah. Blah. Bla bla bla. Gimana bla 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 itu? Jadi maksud dari situ kan, halo, nama saya Rosya Bima Putri Iya. Wasima. Saya dari SMK Plus Purotayun.
sekarang ini saya mau membawakan sebuah pidato yang berjudul bla 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 gitu Pak. Bla bla bla. Ditranslatein langsung ya. Itu biasa disambung sama partnernya. Bukan first of all. Suka disambung kan kalau Bapak lihat dulu. Coba kamu. Langsung. Oh iya kelihatan ya. Tadi nervousnya masih ada ya. Harus Ditantang bareng sekarang. sama aku. Oh, harus bareng. Kayaknya. Oh enggak di-cut gitu ya. Enggak sih. Coba berani enggak sekarang? Aduh. Enggak bareng. Ini pengalaman baru. Ntar kalau misalnya ada pidatonya yang enggak bareng gitu, itu harus bisa juga gitu. Bisa enggak? Gimana, Cak? Nah, bisa. Enggak apa-apa coba aja. Okay. First of all, let's pray and thank to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given us some mercies and blessings so we can attend and gather in this place in the good condition and happy station. Jadi maksudnya itu, yang pertama marilah kita ucapkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kita rahmat dan nikmat agar kita bisa bertemu dan berkumpul di ruangan ini, di tempat ini. Semoga first of all, let's pray and thanks to our God Allah Subhanahu wa Ta'ala who has been given us some mercies and blessings so we can attend and gather in this place in a good condition and happy situation. Dalam situasi yang baik dan dalam kondisi yang bahagia. Kalau salah maaf ya. Ada grogi nih teh. Benar kok ya, benar. Jawabnya nanti. Secondly, may peace and exaltation always be given to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided us from the darkness to the brightness, from the stupidity to the cleverness, from the Jahili era to Islam era, namely Islam that we love gitu. Aduh, jadi Bapak suka malu panjang sendiri lagi. ya? Panjang lagi ya? Nanti ketiga apa? Oh ternyata kita berdiri di sini mau bawain pidato. Nanti baru masuk ke pidatonya gitu. Nah, Intinya kalau Itu dengar diajarin sama guru Pak Teguh kita. nih. Pak Teguh. Pak Teguh kalau udah dengar kayak gini, termasuk Bapak ya, meskipun Bapak nggak cuma 1 tahun ngajar mereka, tuh kayaknya tuh saya berhasil gitu jadi guru, berguna jadi guru. Ya, maksudnya di kita tuh kan banyak populasi angkatan kita ada 600 lebih ya. Tapi yang penting ya 1-2 orang ada yang nurut apa yang kita sampaikan gitu, apa yang Pak Teguh sampaikan. Ya kalian lah salah satunya. Ini untuk siswa-siswi di SMK Kurotayun ya, jangan pernah berhenti mencoba, ya, jangan pernah menyerah, never give up, ya, terus berkarya, terus cari kelebihan potensi yang ada dalam diri kalian. Tujuannya apa? Ya, agar mendapatkan jati diri, ya, jati diri. Oke, sekarang kita next tanya soal ini. Kalian itu kan katanya menurut mitos, bukan mitos sih, menurut info yang beredar, kemana-mana tuh harus berdua, gak bisa solo gitu, benar? Kenapa? Emang kelihatannya gitu Pak? Iya, emang nggak pernah, jarang gitu Bapak ngeliat kalian tuh solo, duo terus gitu. Padahal Nggak usah ikutin aku lah. enggak sih? Enggak dibuat-buat ini. Enggak. Jadi gini, pertamanya pas kita TK nggak deket. Suka berantem, itu yang dibilang kembar suka berantem tuh benar-benar Bener. Itu bener banget. Pasti kalian yang kembar ngerasain. saling pukul lah, saling ngerebutan hal-hal yang kecil yang sepele. Aduh, kalau dipikirin dulu nanya kenapa sih bisa kayak gitu, padahal cuman ngerebutin baju Hal kecil gitu. yang nggak terlalu penting. Tapi pas kita tuh sebenarnya suka berantem dulu, tapi kalau dipisah suka nangis. Ya, Nggak mau. jadi mama kita bisa misalnya kayak gini, jangan berantem, maksud gitu, kalian tuh kembar, kok nggak bisa akur gitu ya. Terus diam nggak kita tuh, aduh gimana dong gitunya. Terus kata mama, kalian teh harus akur gitu. Terus pas kita udah diakurin, kan emang pasti egois lah ya, terus gengsi lah ya, masa sih anak-anak iya jadi bener, kayak masa sih aku yang duluan atau masa sih dia duluan, kan yang mulai dia gitu. Minta maaf berdua. Tapi pas kejadian pukul-pukulannya kayaknya karena kita rebutan barang, aku tuh nggak sengaja pukul apa. Aku dulu nggak suka senyum, nggak suka yang kayak Kebalikannya aku. kebalikan. Bagus banget gitu ya. Pendiam ya, kayak kalau di Smile kamera banget bilang ayo senyum King, foto nih senyum Cemberut. ini yang senyum Gitu datar. terus kayak mama bilang kayak
almarhum tuh bilang, kamu tuh senyum dong kalau dipotong. Masa yang satu senyum, yang satu jemendut gitu kan. Nggak bisa senyum. Pas gitu kita tuh rebutan. Nah itu tuh nggak sengaja mukul aku. Di situ aku kan berdarah. Wah, Iya, pernah. berdarah. Minta maaf. Agak-agak menyesal gitu. menyesal. Soalnya kan sih. rebutan masih anak kecil gitu Iya. ya. Terus di situ si Aca tuh kayak bilang, aku ngerasa bersalah. Aca yang suka senyum jadi lebih cemberut jadinya. Di situ aku ngeliat Aca, aduh Aca suka cemberut gara-gara aku kepukul tanpa sengaja. Aku di situ cobain senyum, padahal nyeri di sini tuh bengkak. Dia tuh bilang senyum, Ca, nggak apa-apa. Tapi aku lihat dia tuh Apa gue toyor lu? Apa maksudnya lu? Pala gue dihargain 2 miliar lu toyor lu. Diam gak usah dipegangin, lu. Lu bukan lu berdimek lu. Rasain lu tenang sama juga lu. Bang ngapain dikerosokin bang? Aduh gak usah dipegangin gua kepala gua ditoyorin, gak mau gua. itu berantem kan. Tapi itu berdarah gimana dong langsung gitu nangis kan. Panik gitu ya. Nangis kita berdua tuh nangis terus gimana nangis dong. berdua. Padahal yang salah ini, tapi ini salah. Padahal yang sakit dia tapi yang Yang nangis? terus nangis Di situ SD udah di situ saling deket, Saling deket SD. saling ngejaga di situ. Yang melindungi Tapi sebelum gitu ya. kita akur banget kayak gini ya, kayak yang dilihat sekarang ini, Dulu kemana-mana itu banyak banget proses perdebatan. Gak mau banget baju yang warnanya sama, ini gak mau. Model sama Kan kata mama aku dulu, almarhum, kalian tuh lucu. Jadi pas TK tuh dibeliin bajunya yang mirip warna mirip, paling model yang beda gitu. Aku nggak mau warnain bajunya sama. Terus katanya aku udah biar adil supaya enggak kayak kita berebutan. Terus katanya udah pisahin aja, kalau dia mau baju ini yang baju ini katanya. Di situ SD udah jarang punya baju yang kembar. SMP diajakin nggak mau. Ayo punya baju kapelan lucu tuh kayaknya. Nggak tahu ya kenapa pas SMP tuh pasti punya fashionnya beda-beda banget. Sendiri gitu ya. Beda banget. Pas ke Garut si Acep kan ngeliat orang-orang kapelan, katanya, hayu kita ini kita beli baju yang kapelan. Pas dulu nggak mau, sekarang mau. Sekarang mah baru bajunya kembar. Iya, kayak dan selama Bapak di sini tuh ngeliat kalian nggak pernah lihat baju tuh beda. Semuanya tetap sama ya. Dan Bapak juga punya saudara kembar, itu laki-laki sih. Emang berantem mulu. Kalau udah nangisnya kayaknya 1 kilo itu kedenger. Dan kalau dipisahin tuh bukannya diem, malah tambah nangis. Oh iya. Dikasih satu beli mobil, yang satu dikasih motoran kecil tuh. Gak mau, harus sama. Kalau sampai nggak dapat, nggak berhenti nangisnya. Itu dia kayaknya terlalu berlebihan sih kalau saudara Bapak tuh nggak kayak kalian. Dia tuh umurnya sekarang ya mau masuk ke TK lah. Tapi itu masa-masanya ya. Itu Masa-masanya ya. TK tuh masa-masanya. Ya mudah-mudahan lah ntar kalau udah SD, SMP, SMK kayak mereka ya. Ya. Dan gini, kalian di SMK pernah nggak ngebohongin guru? Kayak gimana maksudnya? Ngebohongin apa kek terserah. Contoh kata guru, guru siapa ya bebas ya, yang pokoknya yang keajar sama kalian aja. Jawab ini kita kupas ya. Bohong soal ngerjain tugas contohnya ya. Udah padahal belum gitu. Pernah? Enggak. Kita mah pernah yang kayak gini. Kata gue tuh nanya, mau nggak kamu masuk ke EC? Itu apa Pang? Ini English Club katanya. Ternyata paling nggak berminat. Iya. Karena SMP-nya English Club juga kan. Sampai SMK English Club lagi sih kan pasti bosan lah ya, bosan. di mana-mana pasti bosan. Kalau kamu mah enggak SMP? Enggak, dia Aku OSIS enggak. kan dulunya. OSIS, Jadi sama bahasa Jerman. No power. Bahasa Jerman. Bisa nggak bahasa kalau aku Jerman? bahasa Inggris pasti. Bahasa No Jerman power. tuh baru ada pas aku No power. Kira semester kelas 9. iya. Aku jadi cuma No ikut power. setahun berapa semester doang. Tapi ada No nggak power. kata-kata yang tahu? Nyangkut. Nyangkut, No coba. power. Hello, my Name is No power. Ich heiße in No power. Garut. Guten Abend. No power.
Ada Guten Abend, Guten Morgen, Guten No Tag. power. Iya. Guten Tag tuh sore, Guten Abend tuh No menjelang power. malam, Guten Morgen tuh selamat pagi. No Pagi. power. Guten Morgen. Guten Morgen. No Ini power. kalau kita lihat-lihat kayak No power. channelnya Vicky Niki, tahu? Oh iya. Yang bahasanya power. itu banyak banget yang nguasain. Oh, iya. Kenapa No nggak? power. Nanti kalian kalau udah dari sini bikin channel kayak gitu aja. No power. Pasti kalian followernya banyak tuh. No power. Ya. Karena kalian potensi yang Bapak lihat tuh dari No power. dari segi basic, ada keunikan No lah, power. akademiknya, soft skillnya No power. gitu kelihatan. Ya, terus kembangin ya, No jangan power. stuck di situ aja gitu. Ada kesempatan kalian No ambil, power. apapun itu. Gimana ntar kan kata kalian juga Iya lihat sih. dulu. Nah, Ikutin alurnya aja ya kita akhirnya mah. aja. Dan ketika kalian di SMK, ada nggak pelajaran-pelajaran yang paling ya nggak disukain? Pelajarannya nggak disukain. Pelajaran Apa? Matematika. dan Matematika, produktif. No produktif. power. Kalau kamu matematika dan produktif. Kalau kamu? Iya, dulu sih gitu. dulu kalau aku sih IPA terapan Penerapan. sama Bapak itu kapan ini enggak pernah. Lupa. tapi jadi suka kok Jadi suka. sama apa ya? Kayaknya produktif sih, soalnya kan awalan bingung banget ya. Bingung. Kayaknya produktif. No Oke. power. Kalau ya matematika itu hampir rata-rata ya. Itu khususnya hobi ya. Padahal kalau belajar serius gitu karena diawali kebencian, ketidaksukaan, maka akan ya susah aja gitu. Iya benar. Tapi kalau Susah kalian ya. udah benci gurunya, apa yang diajarin gurunya nggak akan masuk ke Nggak kita. akan masuk, iya. Makanya Langsung sama guru. sama Bapak juga dulu gitu. Jadi kalau kita ingin mudah di apa mengapalin No power. ilmu atau pemahaman ilmu yang disampaikan oleh guru atau siapapun, kita harus suka dulu sama orangnya. Iya, benar. Tapi gitu ya, lihat backgroundnya apa yang mereka ajarkan, jangan sampai keluar dari syariat agama itu yang terpenting ya, Islam. Kalau kita agama Islam, dan juga jangan sampai kita tidak mengolah apa yang disampaikan oleh guru-guru, karena ilmu itu kalau dianalogikan kayak belut, lesang, No licin power. ya. Oh Ya. iya, benar. Karena kalau nggak jarang kita kaji lagi, suka sering lupa gitu. Oh iya, benar. Nah, kalau saya juga sama dulu, matematika, fisika, kimia itu benci semuanya, makanya masuknya IPS dulu saya. Nah, saya sukanya sosial gitu. Sampai inget tuh nggak ngerjain tugas itu karena dari atas 2 lantai itu sama gurunya, masih ingat Pak siapa dulu ya. No power. Kalau nggak salah Pak Maroji ya, apa sebutin nama, tapi nanti gitu. Dibuang dari lantai itu, dibuang semuanya ke bawah, suruh ngambil kita. Buset, killer banget ini. Awas, ini dendamnya kita tuh yang senasib digituin. Ntar kalau udah lulus liatin. Kayak kalau jadi guru killer saya tuh mikir 2 kali ya, ntar didendamin sama murid gitu. Tapi rata-rata sih kalau orang-orang No power. yang nilai gitu yang sampai ke Bapak standar, kadang killer kadang enggak, bener enggak? 50-50. Auranya mungkin ya, aura dingin. Iya, karena kalau orang yang belum kenal sama Bapak tuh gimana ya, bilang sombong, padahal ya Bapak tuh asik orangnya kalau udah deket gitu. Ada yang bilang kayak jidar, lempeng, parikimah. Justru saya tuh jaga image gitu ya, harus bisa ngebedain ketika di internal sama di eksternal gitu ya. Itu disisirin ketika No saya pernah power. dapat predikat jadi guru tercuek di pas pertama kali ngajar di sini 1 tahun. Nah, kan ada tuh ya kuis guru terfavorit, guru tercuek tuh. Nah, Bapak yang dapat tuh guru tercuek. Kata siapa Pak itu? Nah, itu kata kebanyakan wanita sih ya. Oh. Kalau cowok itu kurang peduli ya Iya sih kalau benar. soal-soal kayak gitu Iya, ya. benar. Nah, oke. Ada keunikan dari mereka berdua. Katanya kalian itu indigo, No power. benarkah?